Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini, pada pagi hari ini dimulai kajian yaitu kitab Bulughul Maram. Cuman kami ambil sementara langsung kitabul akhlak yaitu kitabul jami halaman 327. Bulughul Maram dari kitab Bulughul Maram, silakan dibuka halaman 327. Yaitu bab adab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jami', catatan yang mengumpulkan atau yang mengumpulkan banyak babnya. Ayil jami'u, matnya yang mengumpulkan di bawah catatan kaki. Di abwabi sitatin, terada beberapa bab yang 6. Li abwabi sitatin, terada beberapa bab yang 6. Yaitu al-adabi, tentang masalah tata krama, wal birri, dan berbuat bagus, wasilati, dan menyambung sanak famili, wajuhdi, dan berhati-hati dalam kehidupan, wal warai, dan juga mutawarik, hati-hati di dalam masalah penggunaan dunia, watarhibi, dan bab tarhib, hal-hal yang menakutkan, min masawil akhlaki, dari beberapa kejelekan budi pekerti, watargibi, dan menyenangkan, ini babnya, bimakarimil akhlaki, di dalam beberapa mulianya budi pekerti, wadikri, dan bab dikir, wadu'ai, dan doa. Wadu'ai, dan doa. Ini menjelaskan itu. Babul adabi, sekarang bab yang pertama adalah bab tata krama. Di situ al-adab. Al-adab itu artinya adalah riyadhatun nafsi, melatih diri, melatih jiwa. Adab itu latihannya jiwa. Wa mahasinul akhlaki, dan memperbaiki budi pekerti. Usaha melatih diri dan memperbaiki budi pekerti. Waqala, dan berkata, siapa Abu Zaidin? Abu Zaid Al-Ansari. Berkatalah Abu Zaid Al-Ansari, al-adabu, adapun adab itu yaqa'u, terkadang terjadi apa adab, ala kulli riyadhatin mahmudatin, atas setiap latihan yang terpuji. Ya ta'arroju, merasa dosa, biya sebab riyadhah tadi, siapal insanu, manusia, fi fadilatin, di dalam kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, minal fadhaili, dari beberapa fadhail. Artinya orang itu melakukan akhlak yang mulia. Melakukan akhlak yang mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abi Hurairah
Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul muslim alal muslim situn. Haknya orang Islam satu alal muslimi atas Islam yang lain. Itu situn ada 6. Jadi kita dengan kita sama-sama muslim, sama-sama mukmin, itu memiliki 6 hal yang perlu kita jaga, pelihara dan lakukan terus. 1, idza laqaitahu, ketika bertemu kamu muslim, pada muslimi yang lain, maka fasallim, maka salamlah kamu alaihi atas muslimi. Ya, mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi ya lebih dulu kita melakukan uluk salam ketika bertemu. Yang kedua, wa idza da'aka, dan ketika memanggil siapa muslim kepadamu, ketika kamu diundang, dipanggil, fa'ajib, maka mengkabulkanlah kamu pada undangannya muslim tadi. Ketika diundang, kamu mengkabulkan undangannya. Yang ketiga, wa idzastansha'aka, dan ketika meminta nasihat siapa muslim kepadamu, pansoh, maka menasihatilah kamu pada muslim. Yang ketiga adalah ketika saudaramu minta nasihat kepadamu, maka ya kamu supaya memberi nasihat. Yang keempat, wa idza atisha, dan ketika bersin siapa saudara muslim bersin Pak Amida, maka kemudian membaca pujian alhamdulillah siapa saudara muslim Allah pada Allah, ya, maka pasamit, maka mendoakanlah kamu, menjawablah kamu, menjawab doa kamu pada saudara. Kalau dia saudara itu wahin, bersin, terus memuji kepada Allah, maka ya kamu doakan yarhamukallah. Contohnya alhamdulillah, maka doanya yarhamukallah. Terus yang wahin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, itu merupakan kewajiban itu. Itu nomor 4. Nomor 5, wa idza maridho, dan ketika sakit siapa saudara ini ketika sakit pa'ud, maka menjenguklah kamu pada muslim. Ketika saudara kita itu sakit, maka kewajiban kita menjenguknya. Yang nomor 5, 6, wa idza mata, dan ketika telah mati siapa saudara muslim, ini ya dimandikan, ya disolati, terus patba, maka mengikutilah kamu pada saudara, mengikuti ke kuburan sampai ke kubur, diantarkan ke kubur. Inilah akhlak 6 hal yang perlu saudara ataupun muslim lakukan sama-sama saudara. Jangan sampai dikurangi 6 ini, yaitu salam ketika ketemu, 2 ngabulkan undangannya, 3 memberi nasihat kalau mau minta nasihat, 4 mengucapkan doa bersin, 5 sakit disenguk, 6 dihantarkan ke kuburan kalau sudah meninggal. Ini kewajiban saudara-saudara muslim yang lain. Nah, ini kelihatannya biasa, hadisnya juga sering didengarkan. Kan tapi perlu kita ijawantahkan dalam kehidupan kita. Ya, bahasanya adalah bahasa sederhana, tapi ini adalah surga bagi kita. Akhlakul karimah kita terhadap apa istilahnya sesama muslim, ibadah yang diperintahkan oleh Allah
Tapi peruntukannya adalah manfaatnya adalah sama-sama muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, 1252. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unduru melihatlah kamu sekalian ilaman kepada orang huwa yang mana eman itu aspala lebih bawah siapa man minkum dari kalian semua. Lihatlah kalau dalam bahasa kehidupan dunia supaya kamu bisa bersyukur dan ridho dengan qadar. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah daripada kamu. Kalau masalah urusan dunia. Ini supaya melihat yang di bawah. Wala tanduru dan jangan melihat kamu sekalian ilaman kepada orang huwa yang mana man itu paukokum di atas kalian semua. Ini dilarang. Kalau bab dunia tidak agama, lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan kamu melihat kepada orang yang lebih atas. Bahwa maka adapun sikap seperti ini itu ajdaru luwe patut Allah tajdaru jikalau tidak meremehkan kamu sekalian nikmat Allah pada nikmatnya Allah alaikum atas kalian. Supaya kalian jangan meremehkan nikmat Allah. Apa? Yang telah diberikan, yang telah kita miliki itu bisa bersyukur. Makanya berdoa. Ya Allah berilah saya bisa senang terhadap apa yang kumiliki. Dan bisa bersyukur. Sehingga ya apa duweke ya iku nyenengaken mripate. Duwe anak, duwe bojo, duwe barang, duwe bondo, wis bangga. Kenapa? Merasa syukur gitu loh. Merasa syukur. Ini perlu latihan. Muttafaqun alaih. Tadi itu atas itu rawahu Muslim. Kalau yang di bawah ini muttafaqun alaih telah disepakati alaihi wa alaihi hadis, berarti di hadis Bukhari ada, di hadis Muslim juga ada. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk bisa mensyukuri anugerah nikmat Allah yang sudah kita miliki. Yang kadang-kadang kita yang ada saja tidak bisa mensyukuri tapi minta lagi. Lah ini oleh Allah ya dimurkai. Wong wis ana sing ana ora iso nyukuri. Apa meneh wah iki njaluk eneh ya oleh Allah tidak akan diberi itu. Sedikit disyukuri, kalau banyak ya bisa bersyukur semuanya itu. Yang ketiga 1253 wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala berkata Nawas. Nah itu Nawas tanya kepada Rasulullah. Sa'altu tanya aku Nawas Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam anil birri tentang masalah bir. Perbuatan bagus, perbuatan yang menyenangkan orang lain, perbuatan yang menguntungkan itu bir wal ithmi dan tentang dosa. Tentang masalah kesalahan, kejelekan. Jadi bertanya apa baik itu dan apa dosa itu. Faqala maka menjawab siapa Nabi, al-birru adapun kebaikan yang kau tanyakan itu husnul khuluq, bagusnya beberapa budi pekerti. Nah, itu penting itu. Memperbaiki, memperindah diri, lakon-lakonnya diri. Itu. Wis pokoke wong iku iso seneng ndelok, iso apik. Itu karena ya husnul khuluq. Wal itsmu adapun dosa itu ma apa-apa haka yang ragu-ragu atau maju mundur apa ma pisodrika di dalam hatimu. Wakarita dan benci kamu, geting kamu ayat toli'a
jikalau melihat alaihi atas mahaka siapa nasu manusia. Akhrajahu Muslim. Jadi pertanyaan ini sangat mendasar. Pertama yang namanya Nawas itu tanya masalah kebaikan. Nabi, saya mau tanya apa kebaikan itu dan apa juga dosa itu. Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti. Jadi lakon-lakon kita, akhlak kita menyenangkan kepada orang lain, menguntungkan orang lain, itu namanya husnul khuluq. Jadi ya dalam tingkah lakunya memberikan satu gambaran bahwa orang ini orang baik gitu. Adapun dosa itu apa-apa yang maju mundur apa mah. Nah, di situ ahaku Allah tahtakiru nikmatallah. Di situ ditafsiri alaikum. Lebih berhak jikalau tidak meremehkan kamu sekalian, lebih berhak, ya lebih punya porsi yang lebih dilakukan jikalau kamu itu tidak meremehkan nikmat Allah pada nikmatnya Allah alaikum atas kalian. Itu ya jangan meremehkan nikmat sedikit pun. Apalagi banyak itu kan, yaitu yang maju mundur dalam dadamu, hatimu, dan kamu benci jikalau hal itu dilihat oleh orang lain. Nah, itu namanya dosa itu. Dosa itu seperti itu. Wong liya aja sampai roh. Nah, itu jalan keluarnya gimana? Ya kalau husnul khuluq ya bersyukur. Kalau dosa ya istighfar gitu. Nah, tidak perlu orang tahu. Nah, ini akhlak yang memiliki supaya disaksikan begitu itu berlawanan itu. Itulah namanya istilahnya akidah yang salah. Kalau punya salah, dia harus bertobat dan disaksikan kepada manusia. Entah manusia itu apa namanya. Nah, di sini loh. Dia benci kalau kesalahan itu dilihat orang lain. Malah yaitu mestinya harus diwadulno karo Allah terus istighfar, memperbanyak istighfar. Allah perintahkan begitu. Kalau kamu melakukan dosa salah, malam kau lakukan, ya siang jangan kau ceritakan kepada orang. Manusia sama-sama manusia. Karena kamu tidak terlihat oleh orang itu ditutupi oleh Allah. Begitu hadisnya bunyinya. Ya wadulno karo Allah, salah karo Allah. Astagfirullah kata Allah. Mintalah ampun kalian semua Allah pada Allah. Innahu kana ghafaro. Allah itu adalah maha pengampun. Dalilnya tubu ilallah taubatan nasuha. Ilahnya itu kepada Allah gitu. Jadi ya jangan sampai menyalahi aturan. Itu kalau ada yang berlawanan arah dengan hadis ini, ya itulah akidah yang menyimpang. Jadi mestinya harus ditutupi, malah di situ disaksikan. Saya saksikan. Wa kafa billahi syahidan. Allah sendiri sudah ngomong dalam Al-Qur'an, cukuplah Allah itu sebagai saksi. Ini berarti menandakan pelajaran tauhidnya sama sekali tidak ada. Jadi ya, tauhid itulah yang membesarkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 3. Hadis nomor 1254 wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul bersabda, idza kuntum, ketika ada kalian semua, itu kan
Ada yang mengatakan mahaka itu nomor 4 itu ya. Di situ ada angka 4. Itu aitarot dada, maksudnya maju mundur, miter-miter. Wata arroka, dan bergerak dengan mahaka pisodrika di dalam opal khotiru, hal yang mengkhawatirkan. Itu angka 4 situ. Mestinya itu tafsirnya mahaka itu. Masih di situ. Nah, di atas. Aitarot dada mider-mider apa ma wataroka, dan gerak-gerak ubah-ubah bi dengan ma opal khotiru, hati yang mengkhawatirkan. Atine kuwi dredeg-dredeg, khawatir, pisodrika dalam dadamu. Itu wakhosita, dan khawatir kamu, wedi kamu ayaguna, jikalau ada mahaka itu danban berupa dosa. Jadi belum dosa, belum melakukan suatu kesalahan yang fatal, itu sudah dalam hatinya merasa jangan-jangan ini dosa. Nah, itu orang baik itu. Karena apa? Setiap dia melakukan sesuatu dipikirkan salah apa dosa ini, pahala apa siksa ini jadinya kalau saya lakukan. Nah, ini bagus sekali. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, ketika ada kalian semua, itu salah satan 3 orang, ketika kalian itu bertiga. Fala yatanaja, maka janganlah saling berbisik siapa senani 2 orang, dunal akhor, tanpa yang lain. Jadi ya kalau kalian itu bertiga, kok yang 2 saling omong-omong tidak keras gitu, samar gitu, tanpa melibatkan yang nomor 3, itu dilarang. Hatta tahtal itu, sehingga campur kalian semua. Maka jangan begitu gitu loh. Sehingga mengajak kamu sekalian binasi dengan manusia. Ya libatkan saja, walaupun omongannya samar-samar. Nah, itu kenapa kalau sampai tidak dilibatkan, min ajli annadzalika, dari arah demikian, sesungguhnya demikian itu, berbisik dengan berdua tanpa melibatkan yang nomor 3, itu yuzinuhu, menyusahkan apa dalik pada akhor. Itu menjadikan susah itu, gelisah, jojo, onopo iki gitu. Itu mutafakun alaih. Ini Bukhari, Muslim, walabdu, adapun lafadznya itu li muslimin, bagi Imam Muslim. Berarti ya sahih sekali. Angka 5 coba dilihat itu. Pi dalam hadis itu an-nahyu, tai larangan. Jadi dalam hadis ini larangan antanazil isnaini, dari saling berbisiknya 2 orang, watakallumihima, dan omong-omongannya isnaini, ma'abadihima, beserta sebagian isnaini, atau ya 4 orang yang 3 diajak ngomong. Pokoknya menyisakan yang lain gitu. Jangan, enggak boleh itu siron secara rahasia, samar-samar. Itu ini dicontohkan sederhana. Karena ketika ada ma'ahuma, bersama isnaini, sopo salisun, saudara yang nomor 3. Yang nomor 3 ada, itu ya dilibatkan. La idza kullifu, tidak ketika dipaksakan mereka aksara lebih banyak, min salah satin, daripada 3. Kalau lebih dari 3 ya bawa 2, yang 2 tidak, enggak apa-apa. Jadi kalau sendirian itu bisa menjadikan susahnya dia. Kalau 2 diajak omong tinggal 2 ya enggak apa-apa. Berarti ya enggak masuk dalam dalil ini.
Kalau 3 yang 2 diajak ngomong, yang satunya tidak, itu bisa menyusahkan. Ini namanya apa? Akhlak, budi pekerti. Satu hadis lagi. Wan bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu, tidak boleh menyuruh berdiri siapa rajulu, seorang laki-laki, A, ar-rajula, pada laki-laki B. A itu tidak boleh menyuruh berdiri kepada B, min majlisi, dari tempat duduknya B, rajula. Sumaya jlisu, kemudian melunggui siapa rajulu, A, B, di dalam majelis. Itu tidak boleh begitu. Rajul A itu tidak boleh menyuruh B berdiri dari tempat duduknya, yang tujuannya tempat duduknya itu ditempati. Itu tidak boleh gitu. Nyangok aku tak lungguh, itu tidak boleh. Walakin tapassahu, akan tapi membuatlah longgar kamu sekalian, watawasau, dan membuat ombo kamu sekalian. Tapassahu itu longgar, tawasau luas. Angka 1 maknahu, adapun maknanya yang dimaksudkan mutafakun alaih. Di banguro dikai tempat duduk gitu, jangan disuruh. Ya kita memiliki perasaan, wong karepe lungguh kene enggak nene lungguh wis Mas lungguh kula ngalih sithik ngene jenenge tapasahu. Dedang ditinggo kabeh. Nah itu. Maknawa adapun artinya di sini diartikan yaitu annaman, sesungguhnya orang sabaqo, yang telah mendahului siapa man ila mauduin mubahin, ke tempat yang dibolehkan, ke tempat yang masjidin, termasuk dari masjid. Nah, itu di masjid ini terutama sholat gitu itu, karena Mas aja kon ngadeg kon ngalih, gak ono kelonggaran li sholatin untuk sholat, au tadrisin, atau deres baca wiridan atau Quran, au min sukin, atau dari pasar, lunggu-lunggu ning pasar. Dulu itu ya pasar tempat duduk-duduk. Litijarotin, karena untuk berdagang, atau ya berdagang di pasar. Au khirfatin, atau pekerjaan. Atau pekerjaan apa? Bahwa maka adapun orang yang mendahului itu hakku, lebih berhak siapa man sabaqobi, dengan tempat maudhu itu. Ya jangan sampai orang yang lebih dulu itu di situ sudah manggon di situ dipindah, itu salah itu. Baik dalam tempat di masjid sana, atau di pasar, atau pekerjaan. Sukin itu pasar. Nah, itu tidak boleh nyuruh orang lain, yang orang lain itu lebih dulu di situ. Nah, bahwa maka adapun man sabako itu hakku, lebih berartian mandi dengan maudhu itu, tepat itu. Itu dilarang begitu, itu akhlak namanya. Wayarumu dan arom, wayarumu dan arom, apa duduk, lungguh inggono, ala ghairi, atas selain man sabako, ayukima, ayarumu ala ghairi, apa ayukima, jikalau failnya di bawah belakang, wayarumu dan arom ala ghairi, atas selain man sabako, apa ayukima, jikalau mendirikan, ngongkon ngadeg sapa man hu pada man sabaqo minhu, daripada orang itu, ghair itu. Ya haram orang lain suruh berdiri yang sudah ada di situ, lalu tempatnya diduduki.
Nah, ini namanya carpe diem, gitu. Carpe diem. Ini akhlak, ini budi pekerti. Agar kita memiliki semacam budi pekerti yang baik, sehingga kita oleh Allah diangkat derajatnya. Derajat yang setinggi-tingginya. Bihusni khuluqihi. Ternyata itu karena baiknya budi pekerti. Jadi pekerti itu bisa membawa derajat yang tinggi. Nah, untuk itu ya pastikan insya Allah besok setiap pagi seperti ini kita kaji. Nah, ini seterusnya bagi yang punya kitab Bulughul Maram, kitab akhlak. Kenapa kitab akhlak ini penting sekali membawa kepada budi pekerti kita supaya mulia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mengakhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.